Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, ini saya Al-Fakir Badarudin dari Bojonegoro. Ustadz, ini saya mau bertanya-tanya mengenai Rabaw Kesan itu gimana Ustadz? Untuk keterangannya, apakah betul ada amalan khususnya? Dan bagaimana tanggapan ulama mengenai hal ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Ini masalah Rebu Wekasan ini memang satu tradisi yang turun-temurun khususnya di tanah Jawa. Nah ini bagaimana pertanyaannya, amalan-amalan yang diajarkan tersebut ini dalam pandangan Islam, dalam pandangan fikih Madzhab Syafi'i bagaimana? Maka akan kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai bulan Shofar. Bulan Shofar itu dalam tradisi jahiliyah dianggap bulan sial, yang letaknya antara Muharram dan Rabiul Awal. Sehingga akhirnya ada hadis khusus mengenai keyakinan tersebut, tradisi tersebut. Baginda Nabi SAW beliau bersabda, la adwa wa la tirata wa la safar. Kama qala Nabi SAW, tidak boleh orang berkeyakinan bahwa sebuah penyakit itu menular dengan sendirinya tanpa izin Allah Ta'ala. Tidak boleh orang itu meyakini mengaitkan keberuntungan dan kesialan dengan arah terbangnya seekor burung. Enggak boleh. Juga tidak boleh menganggap bahwa satu masa atau bulan atau apa itu membawa kesialan. Nggak boleh. Ini sudah dihapus dalam Islam. Maka sampai akhirnya sebagian ulama itu menamakan Shofar itu dengan Shofarul Khair. Shofar yang membawa kebaikan. Nah termasuk cara baginda Nabi SAW merubah tradisi jahiliyah, merubah keyakinan itu apa? Pernikahan zaman jahiliyah itu jarang, pernikahan bulan Syawal itu jarang. Maka akhirnya beliau SAW menikah dengan Sayyidah Aisyah juga di bulan Syawal dan menganjurkan nikah di bulan Syawal. Ini untuk menghapus tasya'um, anggapan-anggapan kesialan yang dikaitkan dengan waktu-waktu khusus. Tidak boleh menyalahkan bulan Shofar, nggak boleh menyalahkan bulan Syawal. Sedangkan waktu dan masa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang mengatur dan menciptakan, kan gitu maksudnya. Jadi sehingga para ulama sebagian menambahkan nama pada bulan Shofar itu Shofarul Khair sebagai tafaul, supaya Shofar yang dianggap membawa sial oleh orang-orang jahiliyah itu menjadi Shofar yang membawa kebaikan. Ya seperti orang menamakan apa itu hutan belantara, hutan yang di tengah padang pasir, hutan di tengah yang belantara nggak ada orang, maka dalam bahasa Arab dinamakan mafazah, fauzun. Nah, dengan harapan supaya ketika lewat ini hutan belantara ini akan tetap kondisi selamat sampai tujuan. Ya kayak orang bahasa Indonesia sendiri itu loh. Dulu namanya orang poligami itu, maka istri yang satunya yang lain itu namanya maru. Itu saya ngaji zaman masih di kampung itu, orang-orang tuh menamai maru kan gitu kan. Tapi orang Indonesia dinamai madu lah gitu, supaya poligami yang sebetulnya itu tidak disukai kaum wanita dinamai madu supaya membawa kesenangan manis kayak madu. Itu namanya sekedar tafaul aja. Tafaul itu berharap kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dibolehkan dalam agama. Ini poin pertama. Kemudian poin kedua mengenai Rebu Wekasan. Itu kan ada satu riwayat ilham atau mukasyafah dari sebagian wali Allah ba'du sholihin. Nah karena ini berita, dan berita ini sifatnya ahad, berita dari perorangan, bukan berita mutawatir yang diriwayatkan secara mutawatir, dan itu hanya tertulis dalam sebagian kitab, maka namanya berita kita percaya
Namanya berita itu mau percaya monggo silahkan, nggak percaya silahkan, nggak ada masalah gitu loh. Bahwasanya katanya di Rabu terakhir bulan Safar ini akan turun banyak sekali musibah dan bencana dari langit. Nah, katanya begitu. Sampai macamnya musibah tuh ratusan ribu atau berapa, 300.000 atau berapa itu. Maka ini sikap kita bagaimana? Namanya berita yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Al-Qur'an, juga bukan hadis mutawatir dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percaya silakan, tidak silahkan. Nah, ini poin kedua. Terus andainya ada orang tuh mempercayai, kemudian di situ dikasih arahan buat amalan begini, sholat dengan tata cara khusus, kemudian ritual buat amalan wiritan khusus, ini bagaimana? Nah, ini sekarang kita harus kembali kepada kitab-kitab fikih yang ada. Ada ndak di dalam agama, ada ndak dalam syariat yang dipahami oleh para fuqaha ajaran ibadah seperti itu gitu. Ada apa ndak? Dalam kitab-kitab fiqh ada ndak itu sholat Rebu Wekasan? Kemudian caranya beginilah. Maka ini kalau niatnya itu niat, maka ditafsir ini mengenai amalan ritual itu. Kalau niatnya niat sholat Rebu Wekasan, ya tidak ada tuntunan gitu. Tidak ada tuntunan dalam kitab-kitab muktamad di dalam mazhab Syafi'i seperti sholat khusus, sholat raghaib. Maka walaupun ada di kitab Imam Al-Ghazali Ihya, ya, kitab Ihya itu bukan kitab muktamad dalam menyampaikan fatwa. Sehingga walaupun ada di situ ada sholat raghaib, ada sholat nisfu Sa'ban, itu tidak dipakai oleh para ulama-ulama mazhab Syafi'i karena ini bukan kitab kurikulum. Lain dengan kitab Imam Ghazali yang namanya Al-Wajiz. Al-Wajiz ini kitab muktamad, kurikulum madhab. Jadi makanya ulama-ulama mazhab Syafi'i tidak menganggap itu sholat raghaib, sholat nisfu Sa'ban secara khusus itu sebagai sholat yang masyru'ah, tidak. Dianggap itu sebagai bid'ah yang harus diingkari dan ditinggalkan. Nah begitu pula sholat dengan niat sholat Rebu Wekasan itu enggak ada dalam tuntutan fikih, itu enggak ada. Ini tafsilan pertama. Maka ini harus ditinggalkan. Jangan membuat bid'ah yang tidak ada tuntunan dalam agama. Lah kalau niatnya sholat hajat Pak. Nah, sholat hajat supaya sholat hajat ini sholat ya kita punya hajat kepada Allah supaya dihindarkan dari musibah, atau sholat nafil mutlak. Lah ini juga terjadi perbedaan pendapat. Kalau fatwanya Kiai Hadratus Syekh Kiai Hasim Asy'ari nggak boleh. Walaupun itu niat nafil mutlak itu tetap nggak boleh. Karena sholat nafil mutlak dikaitkan dengan apa itu hari tertentu, hari khusus, itu juga tidak ada tuntutannya. Tapi sebagian ulama ada yang membolehkan. Sehingga ini juga cara ini disebutkan dalam kitab Nihayatuz Zain atau apa itu kalau tidak salah itu. Nah terus karena ini apa namanya sholat ini diperselisihkan, dan itu pun caranya dengan niat sholat hajat atau nafil mutlak, ini kesimpulannya diperselisihkan gitu. Nah terus ritual yang lain bagaimana Pak? Kemudian ada perintah sedekah. Lah sedekah itu kan boleh, itu sedekah lidafil bala, itu disepakati ulama, itu ada hadisnya itu. Lah kalau tabarukan dengan ayat-ayat Al-Quran, jadi kita tulis itu ayat-ayat Al-Quran kemudian dimasukkan ke dalam apa itu air diminum, ini juga boleh. Tabarruk dengan mashul ayatil Quran, dimasukkan ke dalam air diminum, itu juga boleh. Madzhab Syafi'i nggak ada masalah kan gitu kan. Cuma kita ini selepas seumpama kan gitu kan, seumpama itu meyakini, bagi orang yang meyakini berita itu dia ingin mintanya solusi, maka kita itu mengarahkan kepada satu amalan yang disepakati ulama itu masyru'. Kita tidak akan mengarahkan pada tata cara yang
masih diperselisihkan oleh para ulama. Walaupun itu niat nafil mutlak atau niat salat hajat, ini karena diperselisihkan dan orang tua kita dalam kalangan Nahdlatul Ulama itu tidak membolehkan, ya kita samina wa ta'na gitu. Kita ikut pendapat tersebut gitu. Terus bukan berarti kita titik sampai di sini. Kita akan mengarahkan masalah menolak bala, terhindar dari musibah itu banyak sekali amalan-amalan yang disepakati ulama. Di antaranya tadi sedekah. Sedekah terang-terangan, apalagi sedekah sembunyi-sembunyi, itu lebih baik. Sedekah sembunyi-sembunyi. Nah, yang kedua, bikin majelis-majelis taklim, baca Quran. Kan ada satu hadis itu yang kita baca itu di Fadilah Amal, semua kita baca itu. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum ila nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah. Jadi di antara tolak bala itu apa? Yaitu dengan cara membuat majelis-majelis taklim, dengan cara membaca Al-Qur'anul Karim secara bersama-sama di masjid. Dibacakan Quran, dibacakan taklim di rumah-rumah. Itu yang cara disepakati ulama. Sehingga yang sering dulu kita dengar bayan dari para masyayikh, karena amalan taklim yang ada di Madinah ini, maka Madinah itu dilindungi daripada musibah-musibah. Terus yang ketiga yaitu apa? Menghidupkan amalan masjid. Kan itu ada sebuah hadis juga yang mafhumnya kurang lebihnya itu, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu bala musibah ke bumi, maka Allah akan hindarkan dari orang-orang yang menghidupkan, memakmurkan amalan masjid. Jadi ini satu solusi untuk menghindarkan musibah. Memang Allah, ya musibah itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga kasih solusi jalan keluar bagaimana terhindar dari musibah. Jadi di antara terhindar dari musibah, solusi cara yang mudah yang disepakati para ulama, menghidupkan amalan masjid, memakmurkan amalan masjid, dihidupkan sholat jamaah, dihidupkan taklim, dihidupkan dakwah. Dan ini terbukti. Itu ada satu polisi Kasar Lantas atau apa itu, Bapak Mustafa itu, ketika silaturahim ke rumah beliau cerita. Jadi ketika beliau di Aceh, pas kondisi tsunami 2004 itu beliau di Aceh gitu. Lah pas tsunami beliau lari dari rumah bersama istrinya. Bingung lari kemana? Akhirnya lari ke masjid. Lah di masjid itu hidup amalan. Di masjid itu hidup sholat jamaah, hidup taklim. Di masjid itu hidup hidup usaha silaturahim, dakwah juga. Lah kemudian pas lagi ada jamaah juga. Maka tiba-tiba tsunami datang, gelap itu masjid. Ini juga riwayat ahad. Maka para pendengar ini mau percaya monggo, ya nggak percaya ya silahkan. Tapi saya mendengar langsung dari orang yang mengalami kejadian gitu. Maka masjid itu gelap berapa menit gitu, gelap. Selang berapa menit atau terbuka, ada cahaya. Maka masjid ini utuh, nggak rusak sama sekali. Juga tidak ada air itu yang masuk ke dalam masjid. Sedangkan di sekitarnya itu pohon, kelapa, rumah sudah hancur semua. Karena masjid itu letaknya tidak jauh dari pantai. Jadi ini salah satu contoh amalan masjid, menghidupkan masjid, memakmurkan masjid. Itu salah satu solusi yang disepakati ulama, menghindarkan kita, masyarakat kita, kampung kita daripada musibah. Terus yang keempat, yaitu doa-doa penjagaan, doa zikir pagi, zikir petang, baca ayatul khirzi,
baca ayat kursi setiap baca sholat, maka itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kita, keluarga kita, sampai ke tetangga-tetangganya. Maka ini zikir pagi petang ini juga salah satu cara untuk supaya kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah-musibah dan bencana. Maka poin intilah yang harus kita pahami ketika itu ada berita. Nah, kesimpulannya percaya monggo, nggak percaya monggo. Lah, dalam menyelesaikan masalah, maka tata cara yang kita buat harus sesuai dengan tuntutan baginda Nabi Muhammad SAW yang dipahami oleh para ulama, yang disebarkan oleh para ulama. Lah, ini apa itu namanya? Kesimpulan akhir, arahan daripada orang tua kita. Lah kemudian kita menyikapi bagaimana kalau ada satu kampung masih membuat amalan itu sholat itu, ya silakan. Yang penting niatnya niat sholat hajat atau nafil mutlak, silahkan. Itu kan perkara mukhtalaf. La yungkarul mukhtalafe inama yungkarul mutafaqu alaih. Yang wajib diingkari itu adalah perkara yang disepakati ulama. Selama itu masih diperselisihkan, ya kita ndak ingkar juga nggak apa-apa gitu, nggak perlu dan tidak wajib untuk mengingkari. Itu kurang lebihnya mengenai Rabu Wakasan. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.